wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, khususnya pimpinan Al-Mukarram Bapak Haji Samsudin dan juga Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani, serta para pengurus tokoh masyarakat, para guru-guru, para asatizah, remaja, dan juga ibu-ibu sekalian. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali di ruangan Masjid Jami Al-Ibadah sehubungan mengikuti dan menghadiri pengajian setelah libur ya lebih kurang 1 bulan ya. Pada malam hari ini kembali kita mulai pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita tidak disia-siakan oleh Allah. Mudah-mudahan dibalas dengan balasan dan imbalan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menyerap dan menerima ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas sya'irin. Hadirin, malam hari ini kita mulai membahas dari kitab Hadis Riyadhus Shalihin, yaitu halaman 398. Halaman 398, bab yang baru. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan dorongan, ya, memberikan semangat kepada kita semua untuk terus berusaha menambah ilmu. Ya. Jadi saudara-saudara, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menambah ilmu. Ya. Nggak ada tuh katanya Nabi disuruh minta tambah ini, tambah itu. Yang ada tambah ilmu. Ada firman Allah yang berbunyi, wa qur rabbi zidni ilma. Artinya ucapkanlah wahai Nabi Muhammad, ya Allah, tambahkanlah saya ilmu. Jadi saudara-saudara, ilmu ini kita nggak boleh bosan untuk menuntutnya, nggak boleh merasa puas untuk mencarinya. Terus dan terus kita punya mutu bahwa ilmu itu di dalam Islam minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang kubur. Jadi setelah libur berlebaran kita kembali lagi sebagaimana biasa, yaitu mengikuti pengajian. Kita isi pikiran kita isi hati kita dengan ilmu-ilmu agama, karena itulah makanan hati, itulah makanan pikiran kita. Hati dan pikiran kita ini harus diberi makan, percis seperti tubuh dan badan kita, supaya tetap hidup, tidak layu, tidak sakit, diberi makan dan diberi minum. Memang makanan untuk rohani atau pikiran dan hati kita beda dibandingkan makanan jasmani. Kalau jasmani ya yang kita tahu makan nasi, itu yang paling pokok, itu kebutuhan pokok para hadirin. Makan kue doang nggak makan nasi kayaknya nggak aji ya. Ini kebutuhan jasmani kita agar tetap kokoh, tetap kuat, butuh makan. Dan makanannya banyak pilihan ya. Anggap nggak ada nasi, ya makan talas kali gitu. Nggak ada talas singkong, nggak ada singkong kue, bermacam-macam makanan jasmani. Tapi ada tapinya nih, kalau makanan hati, makanan pikiran hanya satu. Itulah ilmu agama. Ini yang disebut al-ilmu qutul qulub. Ilmu itu makanan hati. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada makanan hati itu, akibatnya hatinya kotor, saudara-saudara. Hatinya gelap, hatinya cemar. Ini yang betul-betul perlu kita perhatikan. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada alternatif lagi. Mau makan apa lagi? Ini hati kita ini, rohani kita perlu diisi. Kalau udah nggak ada makanannya seperti ilmu, habislah saudara-saudara. Tapi kalau jasmani, nggak ada nasi, saya makan talas, nggak ada talas makan singkong, nggak
makan singkong tupi, macam-macam gadung segala macam zaman dulu. Ya. Banyak makanan tubuh kita, tapi makanan hati hanya satu, yaitu ilmu agama. Disinilah para hadirin pentingnya ilmu agama untuk meluruskan hati kita dan meluruskan perilaku kita. Ya, ini perlu kita bangun. Kan ada nyanyian, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Membangun jiwa, membangun hati. Nah ini dengan cara memberikan ilmu-ilmu. Ilmu-ilmu agama itulah makanan jiwa kita. Nah membangun badan dengan memberikan asupan, memberikan makanan. Mungkin dengan olahraga, mungkin dengan tambah macam-macam supaya badannya terbangun, badannya jadi sehat. Kita ingin badannya sehat, juga hatinya, rohaninya juga sehat. Maka dari itu disinilah peranan ilmu agama. Sehingga wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk selalu berdoa, minta tambah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Maka di dalam doa-doa Nabi banyak itu yang menjelaskan tentang minta tambah ilmu, seperti waziyadatan bil ilmi begitu. Ya Allah, tambahkan saya dalam ilmu. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Tambahkanlah saya ilmu. Banyak sekali hadis, ayat Quran yang menerangkan supaya kita minta tambah ilmu. Kalau Nabi Muhammad saja disuruh minta tambah ilmu, apalagi kita ini yang nggak seberapa saudara-saudara dibandingkan beliau. Kalau Nabi Muhammad memang ilmunya nggak main-main, ilmu laduni gitu, langsung Allah berikan. Maka ada ungkapan Nabi itu mengatakan, adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Allah mendidik saya, itulah sebaik-baik didikan. Baik mendidik rohaninya, perilakunya, itu langsung Allah yang mendidik. Kalau kita nggak bisa begitu, coba-coba kita hanya mengharap, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu, mudah-mudahan nuntut ilmu nggak ada saudara-saudara, belajar kagak, membaca kagak, dengar kagak, makan tuh mudah-mudahan. Jadi marah-marah saudara-saudara ya, bukan marah-marah sih. Jadi emang nggak bisa, kita harus belajar. Maka tuh ada hadis kalau nggak salah, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu didapat dengan ta'allum, belajar kayak begini. Misalnya dengan dengerin aja termasuk belajar, dengan membaca, belajar pas dengar. Ini saudara-saudara cara-cara untuk mendapatkan ilmu. Dengan bertanya, gitu. Maka tuh ada ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu, bila mana kamu nggak tahu. Karena bertanya itu wasilah untuk mendapatkan ilmu. Mendengar juga demikian, wasilah untuk mendapatkan ilmu. Membaca apalagi, maka ayat pertama kali turun berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Kalimat Iqra disebut 2 kali. Penekanan supaya banyak baca. Dengan baca itu wasilah agar kita mendapat ilmu, saudara-saudara. Jadi jangan baca WA doang kan begitu ya. Baca lagi dari Google. Bukan para hadirin apaan nih gitu. Di Google banyak contoh-contoh khutbah, saya perhatiin bahasa Indonesia, bahasa Arab, asal mau aja zaman sekarang baca. Cuman harus pandai-pandai memilih. Kalau tidak dikhawatirkan ntar diikutin Mbah Google lempengan yang buruk. Akibatnya bisa sesat saudara-saudara. Ya memang kalau kita belajar menuntut ilmu mesti pakai guru. Kalau nggak ada guru, maka kepada orang guru, gurunya serem itu. Setan katanya saudara-saudara. Mesti pakai guru. Ini ilmu agama nggak main-main. Harus dengan guru supaya pemahamannya lempeng, nggak bengkok. Gitu. Jadi ya kita belajar saudara-saudara terus supaya mendapatkan ilmu. Karena ilmu sangat dibutuhkan. Ya. Contoh nih ilmu sangat dibutuhkan di dalam merubah perilaku. Saudara jangan dibilang tabiat nggak bisa berubah. Tabiat perilaku bisa berubah dengan ilmu agama. Pernah saya katakan, lihat di zaman jahiliyah, mereka itu adalah
bangsa yang keras, suka cekcok, berantem, perang antar suku, bahkan membunuh putrinya hidup-hidup asalnya, memendam. Gitu. Tapi dengan datangnya agama Islam, mereka bisa berubah menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Itu dengan agama Islam, dengan ilmu-ilmu yang disampaikan. Jadi ilmu agama bisa merubah watak manusia. Juga ilmu agama bisa merubah hati manusia. Dan dengan ilmu agama diharapkan ibadahnya makin cakep, makin bermutu, dan makin berkualitas. Walhasil saudara-saudara, menuntut ilmu manfaatnya berganda-ganda. Manfaatnya begitu macam-macam, bercabang-cabang. Ada manfaat duniawi, ada manfaat ukhrawi. Manfaat dunia seperti tadi, supaya tabiat kita yang jelek bisa berubah, perilaku kita jadi makin bagus, ibadah kita makin bermutu. Ada manfaat dan faedah akhirat, yaitu dengan hadir di pengajian nanti Allah berikan pahala yang besar. Tidak ada pahala yang paling besar kecuali menuntut ilmu. Ada perkataan Imam Syafi'i yang berbunyi, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi rakatin tatawwu'an. Itu perkataan sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Dzar, ya, kemudian Abu Hurairah, dia mengatakan begitu, babun minal ilmi, satu bab ilmu yang kami pelajari, ahabbu ilaina, lebih kami cintai, ya, daripada sembahyang 1000 rakaat. Jadi inilah gambaran menuntut ilmu. Hebat itu dalam Islam. Ilmu ditaruh di tingkat paling tinggi. Paling tinggi ilmu, saudara-saudara. Ya. Maka kata orang mulik, bahasa Tegal, saya nisbawah. Ya. Pengetahuan adalah kekuatan. Dengan pengetahuan, dengan ilmu, kita akan jadi kuat, saudara-saudara. Ya. Kuat ilmu agamanya, makin mantap agamanya. Ya, kalau kuat ilmu dunianya, jadi hebat emang dunianya. Ya, agama nggak pernah melarang menuntut ilmu dunia dan menuntut ilmu agama. Tapi kalau ilmu agama ini yang paling pokok, karena ini dibutuhkan oleh setiap orang yang ngaku dirinya muslim. Yang ngaku dirinya muslim, maka dia harus menuntut ilmu. Ilmu agama, apapun profesinya, entah di dokter, entah di ahli ekonomi, entah dia ahli peternakan, entah dia ahli perkebunan, entah dia penjual jasa, apapun profesi Anda, selama Anda beragama Islam, wajib menuntut ilmu agama. Kalau tidak, dikhawatirkan ibadahnya banyak salahnya ketimbang benarnya. Jadi menuntut ilmu agama sesuatu yang menuntut ilmu agama sesuatu yang penting. Jadi Allah akan berikan balasan pahala melebihi ibadah sembahyang 1000 rakaat. Ada suatu kisah di zaman Nabi. Ketika Nabi masuk ke masjid, Nabi melihat dua kumpulan. Ada kumpulan zikir, ada kumpulan menuntut ilmu. Nabi bersabda, kilahuma ila khair. Dua-duanya menuju kebaikan. Orang yang berzikir baik, orang yang menuntut ilmu juga baik. Cuma mana yang lebih baik? Maka Nabi mengatakan, haula'i afdal. Mereka tuh yang sedang menuntut ilmu itu lebih baik daripada orang yang sedang berzikir. Kenapa demikian, saudara-saudara? Ada ulama mengatakan kalau zikir kan paling menguntungkan diri sendiri. Tapi kalau ilmu menguntungkan dirinya, bisa menguntungkan orang lain. Minimal keluarganya. Dia bisa pimpin, dia bisa bimbing istri dan anak-anaknya. Kenapa? Dia punya ilmu, alias dia mengerti tentang agama. Maka di faedahnya melebar, menguntungkan orang lain juga. Berbeda dengan zikir, hanya sifatnya pribadi. Maka saudara-saudara, disinilah katanya keutamaan menuntut ilmu. Tapi kita kan alhamdulillah ya berzikir kita kerjakan, walaupun gak banyak, yang menuntut ilmu juga demikian. Ya itu sudah bagus saudara-saudara. Jadi hebatnya menuntut ilmu demikian, melebihi pahala daripada berzikir. Segala ibadah masih saudara-saudara lebih besar pahala menuntut ilmu. Pendek kata itu habis yang fardu mesti ngerjakan apa itu? Menuntut ilmu. Begitu juga perkataan Imam Syafi'i. Artinya habis melaksanakan yang fardu, anggaplah seperti habis sholat fardu, dia lebih baik menuntut ilmu. Jadi ilmu itu tinggi sekali. Belum lagi manfaat ilmu itu nanti di akhirat ya.
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan atau yang datang untuk menuntut ilmu, maka nanti akan dimudahkan jalan ke surga. Ada yang bilang menuntut ilmu kan capek, katanya. Benar. Nanti untuk ke surga dimudahkan. Kemudian dengan menuntut ilmu, dia banyak ngerti, dia banyak tahu, sehingga dia bisa menjauhkan yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintah. Otomatis nanti menuju akhirat lebih mudah dibandingkan orang yang tak ngerti apa-apa. Maka disebutlah menuntut ilmu, nanti di akhirat Allah akan mudahkan jalan ke surga. Bahkan ketika di dunia itu para malaikat datang, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat, ya, mereka menaungi dengan sayapnya terhadap orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mengungkapkan itu malaikat, mengungkapkan persetujuannya, ya, mengungkapkan kesenangan dari malaikat terhadap orang-orang yang hadir menuntut ilmu. Jadi saudara-saudara, menuntut ilmu sesuatu yang bagus, maka perlu kita pertahankan. Inilah sekedar manas-manasin, perlu dipanas-panasin biar semangat saudara-saudara ya. Ada orang pacaran tahu-tahu panas-panasin sama temennya, kore-kore mau melamar tuh pacarnya, langsung dimelamar buru-buru dah. Kalau untuk begitu adem ayem aja. Ini sih contoh aja saudara-saudara. Ini nih dipanas-panasin biar semangat untuk ilmu ya. Hadirin saudara-saudara jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan. Ya, kita mulai sekarang membahas dari kitab Nasihuddin, kitab Riyadhis Shalihin. Kitab Riyadhis Shalihin halaman 398. Halaman 398 ini judul baru. Ini judulnya ini tentang gaul ini, ya, ilmu gaul. Saya bilang ilmu gaul. Ya, judulnya Bab Istihbabil Musafahah. Bab ini menerangkan tentang sunat berjabatan tangan. Jadi itu hal yang wajar saudara-saudara ya. Jadi kita ketemu berjabatan tangan. Paling yang jadi masalah kalau lain jenis gitu aja. Ya saya lihat dalam kitab-kitab fikih sih mereka mengatakan kalau lain jenis laki dengan perempuan, kalau yang bukan mahram ya tetap aja nggak boleh. Cukuplah dari jauh begitu. Ya. Karena lain jenis. Tapi kalau lain jenis laki perempuan masih ada hubungan mahram. Hubungan mahram itu ada, perlu tahu itu hubungan mahram. Mahram itu pernah saya terangkan berkali-kali, tapi saya ingetin lagi. Mahram itu timbul pertama gara-gara keturunan nasab. Ada garis keturunan. Seperti saya dengan anak saya, dengan cucu saya, terus sampai ke bawah. Dengan ibu saya, dengan nenek saya, dengan ibu nenek terus ke atas. Dengan melebar, saudara saya perempuan, saudara ibu, saudara bapak, paman, bibi, ya, ponakan, anak dari suku. Itulah gambaran sekelumit tentang mahram, garis keturunan, yaitu dari segi mahram. Yang disebut tadi ya orang-orang yang kalau kita bersalaman bebas dan wudhu kita nggak batal. Pergi haji dengan mereka, itu yang dianjurin dengan mahramnya itu perempuan. Nah itu mahram dari garis keturunan. Yang kedua ada mahram gara-gara perkawinan. Nah itulah mantu. Ya, mantu saya punya anak laki menikah dengan perempuan, itu kan mantu saya perempuan. Nah itu sama saya nggak batal itu, walaupun anak saya laki udah cerai, itu nggak hilang, itu tetap nggak batal sama dia ya, mantu. Kemudian juga siapa lagi nih nyanyi mantu ini? Bukan murtua, bukan. Kalau murtua dibuang tuh sumur tua, tapi mertua. Kenal mur itu baut. Ada yang bilang mertua kacau bisa ya. Ini mertua saudara-saudara. Mertua ya ibu dari istri saya. Nah itu garis apa yang namanya gara-gara perkawinan gitu. Itu mahram saya itu. Berduaan bebas-bebas aja, cium tangan malahan begitu ya.
Nah kemudian yang ketiga ada kelompok, nah ini singkat aja ini, kelompok mahram yang ketiga gara-gara persusuan. Ada bayi perempuan, anggap bayi yang syaratnya belum 2 tahun, nyusu dengan istri saya, ya minimal 5 kali nyusu, ya 5 kali nyusu, bukan 5 kali isap, salah itu. 5 kali isap benih kita nggak kenyang. Ini 5 kali nyusu, satu kali nyusu kenyanglah kasarnya. Jadi kayak kita 5 kali makan, rokok, air, ntar malam air lagi, pagi air lagi, sehari semalam 3 kali. Nah ini bayi ini syaratnya belum 2 tahun. Ya, anggaplah bayi perempuan menyusu dengan istri saya, maka tuh bayi anak saya, teman anak susu. Saya punya anak 5, berarti tambah 1 jadi 6 kayaknya itu dah. Jadi mereka panggil saudara susu. Ya. Yang susu ini terhadap nenek saya, nenek susu. Bayi yang susu ini terhadap siapa ini? Anggaplah saudara saya yang perempuan. Nah, itu dipanggil ya semacam encing susu. Ya. Jadi dia merempet juga itu kayak nasab. Ya. Nah ini mahram saudara-saudara. Kalau mahram bebaslah jabatan tangan. Tapi kalau zaman sekarang bukan main, boro-boro jabatan tangan, pakai juriti, tempelin pipinya laki perempuan. Ya mau dibilang apa zamannya? Apalagi artis. Sendiri di televisi begitu, mau dikata apa ya? Yang repot ini pemimpin nontoin begitu, presiden misalnya, anggaplah salaman dengan menterinya perempuan, itu juga ada pipi juga ya, mau dibilang apa? Misalnya ini, ya itu haram tetap haram, nggak peduli, haram tetap haram. Jadi jabatan tangan ini mah agak keras yang ngomong apa adanya ini. Bukan keras ya, memang begitu peraturan agama. Agama ingin semacam memisahkan banget lah istilahnya antara laki dan perempuan gitu. Jadi nggak boleh bersentuhan kulit. Ya salaman bersentuhan kulit. Ya udah dari jauh aja kalau laki perempuan. Nah kalau laki satu laki atau laki dengan mahramnya itu sunat itu. Jangan ntar ada cewek cakep sunat. Aku sih pengen nempel tuh tangan. Enggak begitu saudara-saudara. Jadi ini maaf apa adanya saya bicara. Jadi judulnya bab istihbabil musafahah. Bab ini menceritakan sunat bersalam-salaman atau berjabatan tangan indal liqa ketika bertemu. Kemudian wabasyasatil wajhi, dan bab ini menerangkan tentang sunat berbuka manis. Ini saudara-saudara disunatnya anjuran. Jadi Anda harus pandai juga mendudukan hukum. Jangan ntar semuanya wajib, gak repot banget. Ini sunat, mungkin buru-buru dengan salaman langsung jalan, ya gak apa-apa lah. Nah, begitu. Jadi sunat musafahah, bersalam-salaman atau berjabatan tangan. Sunat juga berbuka manis. Tapi kan yang penting jangan meremut kan begitu. Ya kadang-kadang orang mungkin ada semacam masalah di rumah. Ya kadang-kadang tuh raut buka nggak bisa dibohongin. Bawaannya kelihatannya begitu, ya kayak orang meremut. Padahal sih yang dimeremutin bukan orang temennya itu, tapi yang dimeremutin tadi tuh ada masalah di rumah begitu ya. Emang sih sebagusnya ketemu dengan orang berbuka manis. Itu sedekah itu namanya. Berbuka manis kepada orang lain adalah termasuk sedekah. Begitu memang di dalam hadis. Jadi berbuka manis bagian dari ibadah. Ini kan ilmu gaul saya bilang tadi. Bersalam-salaman juga ibadah. Berbuka manis ketika ketemu juga demikian. Kemudian wa taqbili yadir rajulis saleh. Bab ini menerangkan juga tentang mencium tangan orang soleh. Mencium tangan orang soleh termasuk bagian dari ilmu gaul, termasuk ibadah. Ya mungkin di Jakarta ini lebih-lebih orang Betawi itu memang diajarkan dari kecil. Sama yang lebih tua pokoknya cium tangan terus begitu. Mau preman kayak mau siapa kan. Sebetulnya sih yang ditekankan orang baik. Ya kita anggap baik lah begitu ya.
Jadi disunatkan kepada orang yang baik, ya, itu kita cium tangan yang lebih tua. Ya wajar saudara-saudara dalam gaul. Kalau nggak begitu, ntar yang tua kesel bisa aja begitu. Akibatnya hubungannya nggak harmonis, sulit persatuan. Kan ada istilah di dalam agama, laisa minna ya man lam yarham shaghirana wa la yuwaqqir kabirana. Bukanlah termasuk umatku yang gede nggak sayang sama yang kecil nggak hormat sama yang gedean. Jadi memang begitu, yang kecil menghormat yang lebih besar, entah besar umurnya, besar ilmunya, atau besar sifatnya, cakep begitu, dicium tangan. Tidak apa-apa saudara-saudara. Itu. Ini pengertiannya nih, cium tangan emang tangan tuh dicium. Ya. Kadang-kadang tangan kita dientukin di jidat. Ini dari mana nih ilmu nih? Ini mau apa begini saudara-saudara? Ya. Itu aneh itu. Kau sampai ngajarin tuh. Kadang-kadang saya perhatiin orang kok cium tangan begitu caranya. Jadi tangannya ditaruh di jidatnya, bukan di hidungnya. Kan alat untuk mencium kan hidung. Cuman kadang-kadang aneh itu. Itu salah ngajarin itu. Kudunya diluruskan. Yang tua dilurusin. Yang tua dilurusin. Kalau cium tangan, ya letakkan di hidung. Gitu. Kalau orang-orang Arab seperti di Mesir saya perhatiin ya, itu pakai bersuara. Berbunyi sedikit begitu ya, ungkapan waduh dia begitu hebat, ya, begitu senang ketemu, ya, gitu. Pokoknya apa namanya itu, dikecup ya dikecup saudara-saudara, hampir begitu. Kalau kita enggak ada, cium tangan aja. Ini saudara-saudara yang gaul. Kalau tidak, apa akibatnya? Setiap perkumpulan, pertemuan, organisasi, kalau yang kecil nggak hormat sama yang gede, ya udah berantakan ujung-ujungnya. Jadi yang kecil sayang, tapi hormat kepada yang lebih tua. Yang tua ntar timbul sayang kepada yang muda. Kan cakep kan begitu. Dua-duanya diatur memang dalam agama. Nah, itu batakbili yadir rajulis sholeh. Bab ini juga menerangkan tentang mencium tangan orang yang soleh. Batakbili waladihi, dan juga boleh disunatkan mencium anaknya, syafaqatan, tanda sayang. Wajarlah dalam hidup sama anak sayang, ya. Lagi masih bayi begitu, semua orang senang. Nggak ada yang nggak senang sama anak bayi begitu ya. Ya karena anak bayi masih bersih. Kalau kita sama anak gede mungkin gedek gitu ya. Kalau sama bayi nggak ada yang gedek sama bayi. Ada yang gendam mau bayi. Jadi saudara-saudara, dia mencium anak itu bagus. Pernah terjadi di zaman Nabi ntar nih, ada seseorang ketika melihat Nabi mencium cucunya, apa dibilang? Saya punya anak 10, ataupun saya nggak cium. Begitu. Itu sih badui banget itu saudara-saudara. Itu badui. Dibilang begitu, akhirnya Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Yang nggak sayang nggak disayangin lagi. Diponis begitu dah. Yang nggak sayang nanti tidak disayangin lagi. Awas katanya. Kok Nabi mencium cucunya dibilang aneh. Saya punya anak 10 nggak pernah saya cium. Aduh, karena dia temennya sama onta doang kali. Sama onta, sama hewan, sama kambing, penggembala. Jadi keras saudara-saudara ya, sama anak ya cuek aja begitu. Oh enggak lah, agama Islam menyuruh mencium anak, aja tanda kasih sayang ya. Maka dibilang syafaqatan, ungkapan sayang. Kemudian lagi bab ini babnya panjang. Ini saudara-saudara dalam ilmu hukum, bab itu di sini semacam kesimpulan-kesimpulan dari hadis-hadis yang nanti akan disampaikan. Nanti akan disampaikan tuh hadisnya. Cuman sekarang disimpulkan terlebih dahulu, biar sebelum datang hadis ini udah terbayang tuh bagaimana hukumnya. Ya. Nah ini dikatakan lagi wa mu'anaqatil qadim min safarin, dan sunat memeluk orang yang datang dari bepergian. Artinya mungkin sudah lama nggak ketemu, ya, sudah lama nggak ketemu, kemudian baru ketemu. Nah itu pelukan nggak apa-apa. Ya tadi lagi pelukan yang sama-sama satu jenis, jangan lain jenis, bisa gitu. Ya, bisa aja itulah.
Kemudian wa karahatil inhina indal liqa. Dan makruh nunduk kayak orang Jepang begitu. Nunduk begitu ya. Temu teman tanda hormat nunduk sedikit. Itu enggak bagus itu. Tapi belum sampai haram sih. Makruh saja karena nanti memang ada hadisnya itu. Nabi pernah ditanya, bagaimana wahai Nabi kalau ketemu teman kita nunduk? Jangan bilang. Jadi yang boleh ya tadi memeluk atau bersalaman. Itu pun memeluk katanya bila mana udah lama nggak ketemu. Kalau sering ketemu ya nggak perlu lah, cukup dengan berjabatan tangan. Itulah saudara-saudara judul-judulnya. Nah sekarang memasuki hadisnya. Hadis pertama. Wa an Abil Khattab Qatadah qala qultu li Anas. Ini hadis dari Abil Khattab. Itu nama panggilan, nama sebenarnya Qatadah. Berkata Qatadah, qultu, saya berkata kepada Anas, li Anas. Jadi ini ada salah seorang namanya Qatadah bertanya kepada sahabat Nabi yang bernama Anas. Isi pertanyaannya adalah akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada bersalam-salaman itu di kalangan sahabat-sahabat Nabi? Itu pertanyaannya. Jadi ada salah seorang namanya Qatadah bertanya kepada sahabat Nabi namanya Anas, wahai Anas, itu di kalangan sahabat ada enggak bersalam-salaman kalau betul? Maka Anas menjawab, qala na'am, katanya iya, udah ada itu bersalam-salam. Imam Ali mengajarkan orang Yaman langsung menerima katanya agama Islam. Jadi banyak beberapa suku langsung masuk Islam. Itu cerita orang Yaman ya. Nah, dari mereka lah kata Nabi asal muasal berjabatan tangan. Jadi mereka lah yang memulai praktekkan berjabatan tangan. Nah, ini yang dikatakan lamma jaa ahlul Yaman. Tatkala datang penduduk Yaman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, qad jaa ahlul Yaman, sungguh telah datang yaitu orang-orang Yaman datang ke Madinah. Mereka menyatu dengan sahabat Nabi, kemudian mereka juga ikut berperang di barisan umat Islam. Padahal agak jauh jaraknya antara Madinah dengan Yaman. Kalau sekarang malah jadi negeri yang beda. Madinah negeri Saudi, Yaman ya Yaman tersendiri. Jadi di sini dikatakan telah datang orang-orang Yaman, wahum awwalu man jaa bil musafah. Mereka lah orang yang mula-mula mempraktekkan berjabatan tangan. Oh begitu saudara-saudara. Jadi salaman itu katanya kalau dilihat asal-muasalnya yaitu yang memulai orang-orang Yaman datang ke Madinah, mereka bersalaman, kemudian orang-orang Madinah ya ikut. Jadi bersalam-salaman itu jadi bagian pergaulan mereka. Nah ini agama Islam tidak menolak kalau yang bagus seperti itu yang baru timbul itu bersalam-salaman ya bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, tapi dari orang-orang Yaman. Mereka mempraktekkan berjabatan tangan di kalangan umat Islam. Ya, kemudian turun-temurun dan menjadilah salam-salaman itu ibadah, sunat dan dianjurkan. Itu kan membuat semacam hilang kecurigaan, menggambarkan nggak ada permusuhan, buktinya ya salam-salaman. Ya. Baik, hadis rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Kemudian di hadis ketiga yang berbunyi Anil Barra radhiyallahu anhu. Hadis dari Barra, berkata Barra, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma min muslimaini, tidaklah dari dua orang muslim, yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayatasafahani, kemudian keduanya bersalam-salaman, illa kecuali ghufira lahuma, diampunin dosa keduanya qabla ayyatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Maksudnya ini semacam dorongan dari Nabi, ayo bersalam-salaman. Karena memang dia bagus, ya, positiflah bersalam-salaman, menghilangkan kecurigaan,
menghilangkan, ya mudah-mudahan kedengkian nggak ada, karena sering bersalam-salaman kalau ketemu ya. Kalau ogah aja salaman kan ini jadi tanda tanya kan begitu. Maka Nabi dorong ini, sehingga Nabi sabdakan ini hadis, apabila dua orang Islam ketemu bersalam-salaman, diampunin dosa-dosanya. Dosa apa yang diampunin? Dosa dia kepada Allah. Itu pun dosa kecil, begitu kata ahli hadis. Dosa besar nggak bisa, harus bertobat. Dosa sesama manusia harus direlakan, minimal di dalam hatinya. Hatinya merelakan bahwa kamu saya maafin begitu. Nggak cukup dengan salaman doang. Kalau cukup dengan salaman doang, dosa kita gugur, asik banget tuh. Kita mencuri harta dia diam-diam. Besok ketemu, assalamualaikum. Habis dosa saya, bubar dunia, marah aja deh. Nggak bisa begitu. Maka ini jangan salah paham ini hadis. Jangan-jangan orang kepahaman kalau kita salaman kepada seseorang maka gugur dosa-dosa keduanya. Wah, asik sekali itu kan. Ya. Jadi seseorang yang kita sakitin dengan salaman sama kita gugur dosanya. Oh tidak, yang diampunin dosa apa tadi? Dosa kecil. Itu pun yang diampunin dosa kecil, dosa dia kepada Allah. Bukan dosa antar dua orang yang tadi bersalam-salaman, itu tergantung. Kalau keduanya saling memaafkan ya selesai. Iya. Kalau tidak memaafkan ya nggak selesai, walaupun bersalam-salaman. Itu harus keredoan keduanya, harus kerelaan keduanya yang timbul dari lubuk hati keduanya. Hanya sekedar salaman tidak bisa menghilangkan dosa kedua belah pihak. Kadang-kadang ada orang salaman ya mungkin terpaksa, mungkin hatinya kesel, tapi ya mukanya ya manis, tangannya bersalam-salaman, hatinya tetap kesel. Ya nggak bisa jadi patokan saudara-saudara itu. Kerelaannya nggak ada. Ya, jadi salam-salaman doang itu belum cukup. Ini maksudnya didorong supaya ayo bersalam-salaman. Ntar diubahin begitu. Apa ubahnya? Dosa lu kepada Allah, Allah ampunin. Cuman dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu ya, yang gak parah lah. Nah itu diampunin dengan sebab bersalam-salaman kepada sesama orang Islam. Ya ini di zaman corona ya gak pakai dulu kan begitu. Malah sunatnya jangan salaman kan begitu. Ini kebalikannya, ya gak apa-apa. Islam kan mengajarkan ambil kewaspadaan kan begitu. Waspadalah kan begitu. Ada ayat Quran demikian. Khudhu hidrakum, ambil kewaspadaan. Karena ini virusnya menular melalui persentuhan, maka persentuhan dalam bentuk salaman ditiadakan. Maka kita bilang enggak salam-salaman sunat, enggak salam-salaman untuk melindungi, tapi kan sekarang udah kelar, ya udah salam-salaman lagi sudah, ya, karena benar gayanya gitu, ya. Jadi itulah salam-salaman. Hadis rawahu Abu Dawud. Selesai para hadirin. Jam 7 ya.